Salam, kita berjumpa lagi di channel Kebenaran Firman. Pada hari ini, tema pada hari ini tetap sama, yaitu kelanjutan dari part pertama, yaitu tentang apakah semua penyembah-penyembah Bapa Yahweh bisa masuk ke Samayim. Nah, pada video kali ini saya meneruskan tentang 4 hal yang membuat manusia itu bisa gagal untuk masuk ke Samayim. Yang pertama sudah, yaitu yang pertama mengenai perjanjian sunat atau brit milah. Yang kedua mengenai iman yang suam-suam. Yang kedua hidup di dalam daging. Yang ketiga iman yang suam-suam. Nah, kali ini yang nomor 4, yaitu tentang pengudusan hari Sabat. Sabat itu adalah hari yang ke-7. Hari yang ke-7 yang harus kita kuduskan, yaitu hari Sabtu. Bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu itu bukan Sabat, seperti yang orang luar yang mereka pahami. Bukan. Hari pertama Minggu itu hari pertama, yaitu Lison, bukan, yaitu Minggu, bukan Sabat. Sabat itu Sabtu. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Sabat ini salah satu perintah 10 perintah yang nomor 4, yaitu apa? Kuduskanlah hari Sabat. Bukan hari Minggu, Rison. Dan Sabat ini gak sekedar Sabat, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Sabat ini adalah suatu tandanya Bapa Yahweh kepada umat pilihannya. Bapa Yahweh memisahkan umatnya dari segala bangsa-bangsa. Yaitu apa? Melalui hari Sabat. Karena hari Sabat adalah suatu tanda yang besar bagi umat yang khusus, umat yang dipilih. Jadi Sabat ini jangan disepelekan Bapak Ibu. Jadi Sabat ini adalah penampihan, bisa dibilang penampihan, pemisahan. Sabat artinya dipisahkan. Bukan hanya hari yang dipisahkan. Dipisahkan dari hari yang pertama sampai ke hari ke-6. Bukan hanya itu. Tetapi umatnya Bapa Yahweh itu dipisahkan dari segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi pemisahan. Jadi makanya kalau ada orang yang menolak hari Sabat, itu bukan umatnya Bapa Yahweh. Jangankan diganti hari Minggu, yang merayakan atau yang menguduskan hari Sabat pun belum tentu mereka umatnya Bapa Yahweh. Apalagi mereka tidak melakukan secara lengkap.
Karena apa? Di luaran sana yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh itu mengatakan bahwa hari Sabat cukup ibadah Sabat. Itu sudah selesai. Mereka bisa jalan-jalan kemana? Bisa jalan-jalan ke mall, boleh bekerja, refreshing dan lain sebagainya. Melakukan aktivitas seperti pada hari pertama sampai ke 6. Mereka sudah ibadah Sabat sudah cukup. Itu sangat keliru. Karena apa? Di dalam pengudusan hari Sabat itu ada 5 perintah, Bapak Ibu. Bukan hanya menguduskan hari Sabat. Masih ada 4 perintah yang lain. Yang ini yang tidak dilakukan oleh banyak orang-orang yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh. Hari Sabat masih keluyuran kemana-mana, jalan-jalan, masih cari kesenangan. Keluaran 31 ayat yang 13. Keluaran 31 ayat yang ke-13. Dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku, Yahweh, menguduskanmu. Nah, kalau di kitab suci itu hanya kurang jelas, Bapak Ibu. Kalau di kitab suci itu hanya sebagai tanda antara aku dan engkau. Tanda antara Bapa Yahweh dengan engkau. Hanya itu doang. Tanda seperti apa? Nggak ngerti. Karena kurang jelas di sana. Tetapi kalau di dalam Yobel itu sangat jelas. Yaitu apa? Tanda itu adalah tanda sebagai umat pilihan. Tanda umatnya Bapa Yahweh yang sudah dipisahkan di antara seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau di kitab Yobel itu lebih jelas, Bapak Ibu. Mari kita baca kitab Yobel pasal yang kedua, ayat yang 17 sampai 19 dan 21. Silakan. Kitab Yobel pasal 2 ayat 17 sampai 19 dan 21. Dan dia memberikan kami suatu tanda besar, hari Sabat, bahwa kami harus bekerja 6 hari, tetapi menjalankan Sabat pada hari ke-7 dari semua pekerjaan. Dan semua malaikat kehadiran, dan semua malaikat pengudusan, 2 kelompok besar ini, dia telah meminta kami melihara Sabat bersama dia di surga dan di bumi. Dan dia berfirman kepada kami, lihatlah, aku akan memisahkan bagi diriku sendiri suatu umat dari antara semua bangsa. Dan mereka ini akan melihara Sabat, dan aku akan menguduskan mereka bagi diriku sendiri sebagai umatku. Dan akan memberkati mereka, seperti aku telah menguduskan hari Sabat dan menguduskannya bagi diriku sendiri. Demikianlah aku akan memberkati mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Ayat 21. Dan demikianlah dia menciptakan suatu tanda yang seturut itu mereka harus memelihara Sabat bersama kami pada hari ke-7 untuk makan dan minum, dan untuk memberkati dia yang telah menciptakan segala sesuatu, seperti dia telah memberkati dan menguduskannya sendiri bagi suatu umat yang khusus di atas segala bangsa-bangsa, supaya mereka melihara Sabat bersama-sama dengan kami. Haleluya. Yang
perintah yang kedua, tentang pengudusan hari Sabat, yaitu tidak boleh bekerja. Jadi perintah kedua ini tidak boleh bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah. Jadi hari kudus itu hanya untuk Bapa Yahweh. Hari Sabat itu hanya untuk Bapa Yahweh. Tidak boleh dicampur-campur dengan hari yang aktivitas yang ada di hari ke-pertama sampai ke-6. Makanya dikuduskan artinya dipisahkan dengan hari yang lain. Yaitu apa? Hari pertama sampai ke-6. Jadi segala sesuatu yang telah dikerjakan di hari pertama sampai ke-6 itu tidak boleh ada di dalam hari ke-7. Maksudnya seperti itu. Dikuduskan seperti itu. Jadi kalau kita bekerja mulai hari pertama sampai 6, hari ke-7 adalah hari perhentian. Yaitu harinya untuk Bapa Yahweh. Jadi nggak boleh dicampur. Misalkan kita melakukan pekerjaan, baik itu di kantor maupun di lapangan atau di kebun dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar hari perhentian untuk Bapa Yahweh. Jadi hari Sabat itu memang hari untuk menyembah kepada Bapa Yahweh. Kita belajar firman, kita merenungkan, seperti itu. Kita berdoa. Karena yang merayakan hari Sabat itu bukan hanya ditujukan kepada umat pilihannya, tetapi Bapa Yahweh beserta seluruh malaikat juga merayakan Sabat. Dan kita sebagai umat pilihan harus mengikuti, harus bersama-sama merayakan Sabat. Seperti yang ada di dalam Yobel tadi. Sudah jelas bahwa para malaikat itu menyuruh kita untuk merayakan Sabat bersama-sama dengan Bapa Yahweh yang ada di Samayim. Loh, Bapa Yahweh dan para malaikat merayakan Sabat. Loh, kok kita sebagai umat pilihan? Loh, kok masih bekerja? Gitu loh. Katanya hanya Sabat ibadah saja sudah cukup lah. Ini gimana? Mengikuti perintah Bapa Yahweh atau mengikuti perintahnya manusia? Coba kita lihat. Kita baca Kejadian 2 ayat 1 sampai ke 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai ke 3. Silakan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Dan pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah dia jadikan. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Nah, Bapa Yahweh itu menciptakan segala sesuatunya itu mulai hari pertama sampai ke-6. Dan hari ke-7 Bapa Yahweh berhenti
Bapak Yahweh memberkati dan menguduskan segala sesuatunya yang Bapak Yahweh ciptakan. Loh, kita sebagai umat seharusnya mengikuti apa yang diperintahkan Bapak Yahweh. Loh, kok dilanggar gitu loh. Ini kan namanya maunya sendiri gitu loh. Coba kita lanjutkan Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh, Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati Sabat itu dan menguduskannya. Haleluya. Jadi hari ke-7 itu harus benar-benar perhentian. Tidak boleh bekerja. Bukan cuma kita yang berhenti bekerja, tetapi bagi mereka yang punya usaha di luar, yang mempunyai pegawai, karyawan, itu harus diberhentikan juga. Seperti yang ayat yang kita baca tadi, mereka harus ikut diberhentikan, diliburkan. Budak-budaknya, pelayan-pelayannya itu juga diliburkan. Ternak-ternaknya itu harus libur. Jadi bukan cuma kita yang menyembah kepada Bapak Yahweh yang libur bekerja. Jadi bagi mereka yang punya usaha, seharusnya hari Sabat harus ikut diliburkan. Harus ikut libur. Ya, Sabat bisa diganti, nanti kerjanya diganti hari Minggu. Itu kan bisa, Bapak Ibu. Tergantung saudara masing-masing. Jadi hari Sabtu libur, Sabat, hari Minggunya bekerja. Bisa, tergantung saudara masing-masing. Nah, saya tambahkan sedikit yang perintah yang pertama tadi, yang mengenai pertemuan kudus, yaitu ibadah Sabat. Ibadah Sabat pun banyak orang yang nggak sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ada yang ibadah Sabat itu hanya nonton. Tidak seperti orang yang beribadah. Benar, dia streaming, tapi dia hanya menonton. Mereka jalan-jalan sambil makan-makan, ya kan? Ya nggak mandi, ya kan? Sambil tiduran.
Itu juga nggak benar, Bapak Ibu. Saya melihat di streaming di Gahilat Aleftau di Magelang, ya, itu subscribe-nya itu banyak, sekitar 8.000 subscriber. Tetapi di saat streaming paling banyak itu hanya 150, Bapak Ibu, yang streaming. Lalu sisanya kemana? Itu pertanyaannya. Itu menandakan bahwa mereka tidak taat, tidak mentaati, khususnya di dalam pengudusan hari Sabat. Belum lagi yang streaming, belum tentu dia sungguh-sungguh. Gak mengikuti liturgi dari awal sampai selesai. Satu paket. Itu, Bapak Ibu. Makanya harus sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Oke, kita lanjut ke perintah yang nomor 3. Tidak boleh keluar rumah, baik untuk bekerja maupun untuk kesenangan pribadi, kecuali untuk pelayanan, kecuali untuk melayani Bapa Yahweh. Itu boleh, karena Yesua juga melakukan seperti itu. Memberitakan kebenaran, penginjilan, itu boleh. Tetapi kalau untuk kesenangan pribadi, jalan-jalan, mancing, dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Tidak boleh. Coba kita baca Keluaran 16 ayat 29 sampai 30. Keluaran 16 ayat 29 sampai 30. Keluaran 16 ayat 29 sampai 30. Lihatlah, karena Yahweh telah memberikan Sabat itu kepadamu. Karena itu, maka pada hari ke-6 Dialah yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah di tempatnya masing-masing. Biarlah tidak ada seorang pun keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Dan beristirahatlah umat itu pada hari ke-7 itu. Nah, itu harus berhenti, harus ada di dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah. Kecuali untuk pelayanan, itu silakan. Untuk mendoakan jemaat yang sakit, silakan. Tetapi jangan untuk keluar rumah untuk bersenang-senang. Yang keempat, tidak boleh mencemarkan hari Sabat dengan kesenangan pribadi seperti nonton TV, main game, nonton YouTube yang tidak ada gunanya, tidak berhubungan dengan firman, itu nggak boleh. Bermain dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi meskipun menguduskan hari Sabat, tetapi kalau
Iya, nonton TV seharian, main game itu sama saja mencemarkan hari Sabat. Itu tidak boleh. Dan mereka ini yang melakukan ini harus dihukum, harus dilenyapkan. Kenapa? Karena mereka tidak menguduskan hari Sabat dengan benar. Karena hari Sabat itu hanya harinya untuk Bapa Yahweh. Coba kita baca Keluaran 31 ayat yang 14. Silakan. Keluaran 31 ayat yang 14. Keluaran 31 ayat yang ke-14. Dan haruslah kamu memelihara Sabat itu, karena itu kudus bagimu. Siapa yang mencemarkannya, dia harus dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan di dalamnya, maka dia harus dilenyapkan nyawanya dari tengah-tengah bangsanya. Nah, dilenyapkan Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, tetapi tidak menguduskan hari Sabat dengan benar, 5 perintah yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, mereka harus dihukum, mereka harus dilenyapkan. Mengerikan Bapak Ibu. Jangan mengira kalau sudah percaya Bapa Yahweh pasti selamat. Belum tentu. Harus menjalankan perintah ini. Karena ini adalah suatu pemisahan, pemilahan, penampihan. Karena Bapa Yahweh memberikan tanda kepada umatnya ini, yaitu kepada mereka yang menguduskan hari Sabat dengan benar. Jadi orang yang menguduskan hari Sabat cuman ibadah Sabat saja sudah cukup, wah itu bahaya. Berarti dia bukan umat yang dipilih oleh Bapa Yahweh, umat yang sudah dipisahkan dari semua bangsa-bangsa, bukan. Di dalam Yobel tadi yang pasal 2 sudah jelas. Sangat jelas itu. Dan yang kelima, tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediaman. Nah, ini. Menyalakan api di sini artinya tidak boleh melakukan aktivitas di dalam rumah. Khususnya bagi ibu-ibu. Ya. Jadi kalau yang tadi poin 3, poin yang perintah yang nomor 2 itu kan tidak boleh bekerja, itu merujuk kepada bapak-bapak. Harus libur. Nah, sedangkan yang poin kelima tidak boleh menyalakan api di seluruh kediaman rumah. Artinya ini ditujukan kepada para ibu-ibu, bahwa mereka di saat hari Sabat mereka tidak boleh memasak, tidak boleh menyalakan kompor untuk memasak, untuk menimba air, mencuci pakaian, setrika dan sebagainya, di mana semua itu sudah dilakukan di hari pertama sampai ke-6. Sehingga pada hari Sabat mereka juga harus berhenti. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan di hari yang ke-6. Seperti bangsa Israel. Di saat di padang gurun, Bapa Yahweh memberikan mana. Di mana mana itu diberikan setiap hari. Dan pada hari yang ke-6, Bapa Yahweh memberikan 2 kali lipat. Yaitu untuk hari ke-7.
2 kali lipat untuk hari Jumat dan hari Sabtu, yaitu Sabat. Jadi bagi ibu-ibu yang menguduskan hari Sabat itu tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memasak. Jadi semuanya harus dimasak pada hari yang ke-6. Belanjanya hari ke-6. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama mengadakan ibadah Sabat, pertemuan kudus. Yang kedua, tidak boleh bekerja. Yang ketiga, tidak boleh keluar rumah dengan kesenangan-kesenangan pribadi. Yang keempat, tidak boleh mencemarkan hari Sabat dengan kesenangan-kesenangan pribadi. Yang kelima, tidak boleh menyalakan api. Jadi bagi bapak-bapak yang biasanya pagi hari ngopi, itu harus berhenti Bapak Ibu. Harus berhenti Pak. Jadi kopinya nanti tunggu setelah Sabat, setelah Hafdalah. Jadi pagi harus berhenti, diganti ke sore gitu. Ya memang pengudusan hari Sabat ini sangat berat Bapak Ibu. Hanya mereka yang menjadi umat pilihan Bapak Yahweh. Makanya kalau saudara ingin menjadi umat yang dipilih oleh Bapa Yahweh, yang dipisahkan dari antara seluruh bangsa-bangsa, ya harus mengikuti 5 perintah ini. Kalau enggak, ya berarti Anda bukan umatnya Bapa Yahweh, bukan umat yang dipisahkan dari antara seluruh bangsa-bangsa. Ya memang semua ini tergantung saudara masing-masing. Kalau saudara ingin mengikuti perintah Bapa Yahweh, ingin mentaati Bapa Yahweh, iso ora iso kudu iso. Tergantung saudara ingin selamat atau tidak. Memang berat ini Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang bekerja di orang lain, ya, di perusahaan-perusahaan lain, itu sangat sulit Bapak Ibu. Berat. Kecuali mereka bekerja sendiri. Bisa diatur sendiri. Tetapi kalau ikut orang, apakah kita harus sering izin? Sering libur? Makanya ini sangat berat Bapak Ibu. Tergantung saudara mau atau tidak. Tergantung saudara ingin pilih keselamatan atau tidak. Itu pilihan saudara masing-masing. Coba kita baca Keluaran 35 ayat 3. Keluaran 35 ayat 3. Silakan. Memang berat Bapak Ibu. Keluaran 35 ayat yang ketiga. ayat yang ketiga.
Kamu tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nah, tidak boleh menyalakan api. Ini kitab suci yang ngomong, bukan saya Bapak Ibu. Kitab suci sendiri. Tidak boleh menyalakan api. Coba kita lanjut. Keluaran 16 ayat 22 sampai 23. Keluaran 16 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan tibalah hari yang ke-6. Mereka mengumpulkan roti 2 kali lipat banyaknya, 2 omer untuk 1 orang. Dan seluruh pemimpin jemaat datang dan melaporkannya kepada Musa. Lalu berkatalah dia kepada mereka, inilah yang telah Yahweh firmankan. Besok adalah perhentian, Sabat kudus bagi Yahweh. Apa yang akan kamu panggang, pangganlah. Dan apa yang ingin kamu rebus, rebuslah. Dan simpanlah untuk dirimu sendiri semuanya yang masih tersisa, sebagai simpanan sampai pagi. Nah, jadi hari Sabat itu harus segala sesuatunya itu dipersiapkan di hari yang ke-6. Jadi hari Sabat itu kita tidak melakukan aktivitas apapun selain menyembah kepada Bapa Yahweh, selain untuk Bapa Yahweh, belajar firman, belajar Torah, berdoa, menyelidiki firman, ya. Jadi hari ke-7 benar-benar untuk Bapa Yahweh. Coba kita baca kitab Yobel 2 ayat 29 dan 31. Ayat 29. Umumkan dan katakan kepada Bani Israel hukum mengenai hari ini, baik supaya mereka memelihara Sabat, dan supaya mereka tidak meninggalkannya karena kesesatan hati mereka, dan bahwa tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak pantas, untuk melakukan kesenangan mereka sendiri, dan bahwa mereka tidak boleh menyiapkan apapun untuk dimakan atau diminum, dan bahwa tidak diizinkan menimba air, atau membawa masuk atau membawa keluar beban apapun melalui pintu-pintu gerbang mereka, yang belum mereka persiapkan bagi diri mereka sendiri pada hari ke-6 di dalam tempat tinggal mereka. Ayat yang ke-31. Dan tercipta segala sesuatu memberkati itu, tetapi dia tidak menguduskan semua orang dan bangsa-bangsa untuk memelihara Sabat, tetapi hanya Israel saja. Mereka saja yang dia izinkan untuk makan dan minum dan memelihara Sabat di bumi. Ya, ayat ini sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa hari Sabat memang benar-benar tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Jadi bagi mereka yang masih bekerja, ayo kita mulai hari ini kita lakukan segala sesuatu yang belum kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi penyembah Bapa Yahweh yang taat akan segala perintahnya. Karena apa? Karena orang yang tidak melakukan atau menguduskan hari Sabat itu dianggap melanggar perintah Yahweh. Jadi Bapa Yahweh itu menganggap menolak Torah. Kalau mereka yang masih bekerja di hari Sabat, mereka dianggap menolak perintah Yahweh atau Torah. Dan ini Bapak Yahweh sendiri yang mengatakan. Ayo, kalau Bapak Yahweh sampai mengatakan demikian, lalu gimana?
sekarang. Padahal orang yang dimatre adalah orang yang taat kepada perintah Bapa Yahweh. Sedangkan orang yang masih bekerja di hari Sabat itu telah menolak perintah Bapa Yahweh. Coba kita baca di dalam Keluaran 16 mulai ayat yang 28 sampai 30. Keluaran 16 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk melakukan perintahku dan Torahku? Lihatlah, karena Yahweh telah memberikan Sabat itu kepadamu. Karena itu maka pada hari ke-6 dialah yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah di tempatnya masing-masing. Biarlah tidak seorang pun keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Dan beristirahatlah umat itu pada hari ke-7 itu. Nah itu, mereka yang masih bekerja di hari Sabat itu telah dianggap menolak perintah Yahweh dan Torah. Dan ini yang ngomong Bapa Yahweh sendiri. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, karena orang yang tidak menguduskan hari Sabat dengan sungguh-sungguh mereka akan dihukum mati. Mereka harus dilenyapkan. Artinya mereka tidak bisa masuk ke Samayim. Tidak bisa masuk. Makanya ini adalah hari Sabat adalah hari pemisahan. Tanda sebagai umat pilihan. Umatnya Bapa Yahweh yang sudah dipisahkan di antara seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mereka harus dihukum mati dan harus dilenyapkan nyawanya. Jadi orang yang melakukan pekerjaan di hari Sabat dan mencemarkannya, dan menyalakan api, mereka akan dihukum mati. Mengerikan Bapak Ibu. Jangan coba-coba, jangan bangga, wah saya sudah percaya Bapak Yahweh pasti selamat. Belum, ini harus ditaati, harus dilakukan. Karena banyak ini step by stepnya ini. Jangan disamakan dengan orang di luar sana. Kita baca di Yoel 2 ayat 27. Yoel 2 ayat yang ke-27. Dan barang siapa yang mencemarkannya pasti akan mati. Dan barang siapa yang akan melakukan pada hari itu kerjaan apapun pasti akan mati selama-lamanya. Supaya Bani Israel dapat memelihara hari ini di seluruh generasi mereka. Dan tidak dimusnahkan dari negeri ini. Karena itu adalah hari yang kudus dan hari yang diberkati. Nah ini sudah jelas ya Bapak Ibu pada pembelajaran pada hari ini sudah jelas bahwa orang yang tidak menguduskan hari Sabat mereka akan dihukum mati atau dilenyapkan. Jadi ini sangat jelas sekali. Oleh sebab itu, ayo kita sungguh-sungguh di dalam pengudusan hari Sabat. Jangan asal cuman ibadah Sabat sudah cukup. Belum. Mereka yang tidak sungguh-sungguh harus dihukum mati. Dan ini saudara bisa baca sendiri di Keluaran 31 ayat 13 sampai 17. Keluaran 32 ayat 2 sampai 3. Anda bisa baca sendiri. Mungkin ini saja pembelajaran pada hari ini. Biarlah semua
yang belum melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh mulai sekarang, ayo kita belajar bersama-sama untuk menguduskan hari Sabat. Itu harus sungguh-sungguh lengkap, ada 5 perintah dan itu harus dilakukan semua. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Salam.